Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khotimah wal mautu fi sabilillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, saya diizinkan Allah untuk datang ke sini. Perjalanannya cukup menegangkan karena ada kecelakaan di Samarinda, kemudian salah tol, harusnya keluar tolnya tol Manggar, tapi alhamdulillah ya tepat waktu ternyata. Ya, jadi judulnya mendidik tanpa panik, tapi dipanikin dulu malah pematerinya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, bersyukur bisa berjumpa dengan ibu-ibu, lama sekali nggak bertemu. Semoga pertemuan-pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini tuh saya tahu ya kalau Masjid As-Salam itu adalah masjid yang orang-orangnya koleksi malaikatnya paling banyak. Karena sudah pengajiannya banyak, tahsinnya banyak gitu ya. Nah, ini bagi-bagi koleksi ya. Karena Bu ternyata dalam hadis ya, khaffat alaihimul malaika wa ghaziyat. Kemudian khaffat alaihimul malaika wa ghasyathumur rahmah, disebutkan tuh ada malaikat sayyahun, malaikat yang memang khusus cari majelis ilmu. Dan malaikat ini dalam syarah hadisnya ya, kalau dia sudah datang, nanti selesai majelis tuh ngelaporin Bu ke langitnya Allah. Ya. Dilaporin juga lah Bu yang ikut ke majelis cuma numpang jualan. Tapi center jualan ya Bu, tapi untuk Palestina ya. Jadi artinya terus malaikat ini nggak balik-balik Bu sampai hari kiamat. Ya. Setiap ibu ikut majelis apapun yang berupa taklim ya, itu malaikatnya datang lagi, yang malaikat yang baru, terus nanti naik lagi ke atas langit nggak balik. Kapan baliknya? Pendapat para ulama dua. Baliknya saat ibu sakratul maut untuk kemudian menguatkan ibu. La takhafu wa la tahzanu, nggak usah takut, nggak usah sedih. Yang kedua di padang mahsyar. Selamat ya buat ibu-ibu di As-Salam. Saya sendiri kayaknya jam terbangnya nggak sebanyak ibu ya yang tahsin dan pengajian ya. Karena itu Bu, cari besan nggak usah jauh-jauh, sama orang pengajian aja, mencontoh Rasulullah ya. Dan jangan malu-malu menawarkan anaknya kalau sudah solih ya. Oke, ditolak tuh urusan lain karena Rasul sendiri cintanya ditolak 2 kali ya. Oke Bu ya, mumpung gak lupa ya. Alhamdulillah, insya Allah kita baca dulu surah Ibrahimnya bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 35 sampai 37 sebenarnya. Tapi nampaknya 35 aja yang kita bahas untuk hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita baca sampai 37. Satu orang nanti mohon bisa membacakan sari tilawahnya ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim فاجعل أفئدة من
nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Silakan Bu. Sebenarnya ada di slide-nya ya. Tapi tolong tampilkan aja Mbak Diana. Silakan Bu. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ya Rabbku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganmu. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Rabbku, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Barakallah ya, terima kasih banyak. Jadi Ibu sekalian, kita akan bahas surah Ibrahim di ayat tentang doanya, tapi kita sebelumnya harus tahu dulu doanya ditaruh di mana gitu ya, supaya nanti kita punya gambaran terkait surah ini. Jadi Masya Allah, yang pertama adalah surah Ibrahim ini memang dia pembahasannya itu terkait dengan nikmat Allah ya, dan nikmat Allah dan bentuk-bentuk tipe-tipe manusia yang berinteraksi dengan nikmat Allah. Saya ulang Bu ya. Jadi surah Ibrahim berkisah tentang nikmat Allah ya, dan bentuk-bentuk orang yang berinteraksi dengan nikmat Allah seperti apa, antara orang yang kufur dan syukur. Tapi khusus di surah ini, nikmat yang paling banyak dibahas, kalau di surah An-Nahl juga surah tentang nikmat. Tapi yang paling banyak dibahas itu adalah nikmat-nikmat terkait dengan zohir kita ya. Tapi kalau di Ibrahim itu yang paling banyak dibahas adalah nikmatun nubuwah war risalah, nikmat kenabian dan risalah ya, yaitu nikmat agama ya, atau pelanjutan risalah agama ini. Apalagi nama surahnya Ibrahim. Dan yang menarik, urutan surahnya Ibrahim dulu, baru ada surah Muhammad. Jadi dalam satu Quran itu ada kakeknya, ada cucunya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga kalau kita lihat Bu, sebelum ayat tentang doa ini, kalau Ibu bisa lihat ya, itu Allah Subhanahu wa taala setelah membahas tentang semua nikmat ya. Nikmat pertama adalah nikmat iman, kemudian nikmat agama ini dari awal ya, nikmat Al-Qur'an. Kemudian sampai di ayat 34-nya sebelum berdoa ya, Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum ya, dan aku memberi semua yang kamu minta ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung ya, satu nikmat, jadi bukan ni'amillah. Kalau ni'am apa Bu? Jamak kan? Ya. Tapi kalau nikmat Allah, satu nikmat Allah aja kalau kamu hitung la tuhsuha, kamu nggak bisa mampu menghitung banyaknya nikmat itu. Maksudnya apa? Satu nikmat kita bisa ingat Allah, bisa berzikir, itu nikmat besar ya. Apalagi nikmat mata. Saya pernah ceritakan ada seseorang yang sudah 15 tahun kalau dia pipis dia harus ke dokter dulu karena ada gangguan ginjal. Ya, sampai suatu ketika ada seorang syekh bersama-sama satu bis, satu kendaraan, tiba-tiba dua suami istri ini saling berpelukan menangis kayak orang kehilangan anak. Ditanya kenapa? Ternyata sudah 15 tahun bolak-balik rumah sakit. Jadi kalau mau pipis tuh sebulan dulu di rumah sakit ya, baru bisa pipis. Pipisnya dengan penuh tangisan, duitnya banyak banget dikeluarkan. Akhirnya setelah mereka sudah lelah, mereka dianjurkan oleh dokter, oleh syekh untuk coba kamu dengan umroh dan minum air zam-zam. Jadi Bu, dia minum air zam-zam di Madinah. Begitu minum air zam-zam dia pengen pipis tapi dia takut.
rumah sakit jauh, tapi dia udah nggak tahan. Akhirnya Bu, dia cari toilet, dia pipis. Tahu nggak Bu? Pipisnya nangis, tersudu-sudu nangis. Kita pernah nggak Bu pipis nangis? Nggak pernah kan? Karena dia 12 tahun nggak bisa pipis, kecuali di rumah sakit. Akhirnya Bu, ketemulah dengan suaminya, berpelukan nangis tersudu-sudu. Syekh yang mendengarkan itu dia tertunduk. Wallahi, ternyata seperti itu sebuah nikmat. Ya, makanya Allah bilang kamu nggak bisa ngitung. Ya, bisa ngitungnya kapan? Kalau udah diambil, ya Bu ya. Nah, tadi ya, jadi itu artinya runtutan doa ini bagian daripada setelah nikmat-nikmat yang banyak, kemudian barulah doa ini. Ya, makanya Allah bilang la zalumun kafar. Ya, zolim banget kamu dan kamu kufur banget sama Allah. Ya, dengan nikmat yang sudah banyak. Apalagi Bu, kita ini banyak banget yang dikasih sama Allah nggak kita minta. Kita lupa Bu, ya nggak? Ibu tadi ada nggak yang minta nafas? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi Allah kasih ya, nggak kita kasih. Cuman kita ini masih nyari terus, kenapa nggak dikasih ini sama Allah? Ya nggak? Padahal nggak kita minta itu banyak banget. Ya. Nah, padahal paling penting seperti hidayah ya. Syukur ada sholat. Kalau nggak ada sholat kita nggak ingat ya. Untuk minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian baru masuk kepada doa Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran ketika ada kata wa'iz, biasanya itu wa'iz. Iz itu artinya ingatlah. Uzkur ya Muhammad. Kalau dalam Quran itu Uzkur ya Muhammad ya. Uzkur fil kitabi Maryam, wazkur fil kitabi Maryam misalnya ya. Itu semua artinya peristiwa setelah itu sangat penting. Jadi Allah meminta kita untuk memperhatikan yang namanya setelah kata-kata kolaknya, setelah kata-kata iz, ya. Siapa yang berkata qala Ibrahim? Sebelum kita membahas doa Ibrahim, kita kenal dulu Ibrahim ini siapa sih? Ibu udah kenal atau belum kenal? Udah lihat atau belum? Mudah-mudahan kita ketemu ya Bu, karena kita bertemu setiap sholat. Ada seorang syekh ketika dia usia sudah 50 tahun, dia merenung, kenapa sih kok salawat Nabi Muhammad digabungin sama salawat Nabi Ibrahim? Ada apa sih sebenarnya? Dia baru merenung ya. Akhirnya dia penasaran Bu, penasaran sama Quran, bukan sama aibnya orang lain gitu ya. Apalagi barang-barang di mana? Di Shopee ya. Jadi Bu, dia penasaran, dia ngapain? Dia hatamin tuh Quran dan dia berhenti di setiap ayat atau yang pokoknya ayat yang menceritakan tentang Ibrahim. Ternyata Bu, beliau mendapati dari Al-Baqarah sampai An-Nas, kisah Ibrahim Allah ulang, Allah ceritakan di 99 tempat dalam Quran. Ini belum pengulangan Ibrahimnya ya. Artinya diceritakan di 99 tempat. Menurut Ibu, kalau 99 kali nama Ibu disebut, berarti berapa? Seberapa penting Ibu? Penting banget kan? Sekali dua kali dipanggil penting gitu ya. Disebut nama kita di sebuah halayak penting. Apalagi Allah yang menceritakan di 99 tempat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah itu memang ada kisah tentang Ibrahim ya. Kemudian nanti di juz amma juga ada ya, sufa Ibrahim wa Musa ya. Jadi seperti itu. Dari depan sampai belakang. Kemudian Ibu sekalian, Masya Allah, Ibrahim ini adalah menjadi contoh. Jadi dia bertemu di 3 hal bersama Rasulullah SAW. Yang pertama, dia sama-sama disebut uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Kemudian laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Sama-sama disebut contoh yang baik. Yang kedua, ya. Dia sama-sama dipilih oleh Allah sebagai khalil. Khalil itu Bu tingkat tinggi dari cinta. Kalau hub itu masih rendah. Kalau kita sama suami masih mahabbah. Kalau khalil itu lebih tinggi lagi. Ya. Dalam hadis disebutkan innallaha ittakhadzuni khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sungguhnya Allah memilih aku sebagai kekasih, khalil. Sebagaimana beliau memilih Ibrahim sebagai khalil. Kenapa Bu? Di antara pernyataan oleh para ulama adalah dikarenakan ya memang dia mencintai Allah luar biasa baru mencintai makhluk. Ya. Nah,
Yang ketiga Bu, Masya Allah, sama-sama bertemu dalam salawat. Ya Bu ya? Saya kecepatan nggak Bu? Nggak ya? Bertemu dalam salawat Nabi. Para ulama mengatakan bahwa ini al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa pahala itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kenapa Bu? Kenapa Nabi Ibrahim sepanjang masa didoakan oleh banyak sekali keturunan sampai akhir zaman? Karena dia adalah orang yang terus mendoakan, bukan keturunannya langsung, tapi siapapun dari bawah keturunannya yang mungkin dia nggak kenal. Di mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu innaka antal azizul hakim. Kalau nggak salah dalam surah ketika wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi saat dia menegakkan Ka'bah itu dengan Ismail, setelah dia baru kemudian dia berdoa. Nanti saya lupa di ayat berapa, yang jelas di surah Al-Baqarah ya. Nah, itu Bu adalah doa yang ditunda. Kalau pendapat pertama 6.000 tahun. Ada yang mengatakan 60.000 tahun ya. Oh, di ayat 128 ya Bu ya. 129 Al-Baqarah. Ya. Ini dia setelah membangun Ka'bah, dia ingat Bu bahwa ini tempat ibadah untuk keturunanku. Dengan keturunanku beribadah. Ya. Dan Allah kabulkan. Makanya kalau Muhammad ditanya, "Man anta ya Muhammad?" Siapa engkau Muhammad? Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa dari kakekku Ibrahim. Dan menurut para ulama, Nabi Muhammad itu paling mirip dengan Nabi Ibrahim, begitu ya. Nah, disebutkan seperti itu dalam sebuah riwayat hadis ya. Jadi Bu, bukan hanya keberkahan sholawatnya disamain, tapi bisa tuh ya, fisiknya Nabi Muhammad mirip Nabi Ibrahim. Keberkahan apa? Doa ya. Kayak saya Bu, doa pengen dapat suami yang solih. 20 tahun doanya Bu. Terus saya dari kecil tuh, dari remaja tuh suka banget sama orang berkacamata ya, dan orang tinggi yang agak putih. Dapetnya plek-plek Bu, suami saya pakai kacamata. Tapi zaman dulu saya nggak tahu kalau kacamata tuh cacat ya Bu ya. Maksudnya tuh dia nggak bisa lihat. Jadi saya ternyata bertugas sehari-hari itu untuk mencari kalau kacamatanya hilang di mana ya. Tapi maksud saya, kita bisa loh kalau doa dengan sabar itu dikasih Allah yang plek-plek gitu. Sama kayak Nabi Ibrahim ya. Mintanya adalah minta kesolehan, dunia dapat. Makanya saya waktu baru menikah tuh nangis lama. Kata suami saya, kamu nyesel depan aku. Enggak, maksud aku kok dikasih Allah sama seperti sampai fisik-fisik kamu gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi artinya padahal tuh gue nggak pantas dapat yang seperti itu gitu kan. Nah, jadi gitu Bu. Tambahannya ya. Jadi biar Ibu tambah paham bahwa Nabi Ibrahim itu dapat. Jadi nggak boleh menyepelekin yang namanya doa. Karena itu Bu, Ibu duduk di sini ternyata kalau berdasarkan berdasarkan surah Al-Kahfi, wa kana abu masolihah. Ibu ini sedang beramal solih buat kakek Ibu ke atas, ya. Dan beramal solih buat keturunan Ibu ke bawah. Karena itu nanti Bu di dalam majelis ini saya akan kasih waktu 5 menit buat Ibu berdoa masing-masing ya, untuk orang-orang keluarga Ibu, keluarga besar Ibu yang dikenal atau enggak, juga hajat-hajat Ibu. Saya kasih waktu 3 menit. Kalau masih mau panjang boleh 5 menit ya. Dan waktunya cukup. Karena dahsyat Bu. Apalagi saya dapat testimoni nih. Ada 4 jamaah saya numpang doa sama saya di majelis ustazah. Pengen dapat jodoh anaknya. 4-empatnya udah nikah dan diantaranya sudah ada yang melahirkan anaknya. Ajaib emang doa majelis. Bukan karena ustazah nih ya Bu. Karena banyak wali-wali Allah di sini. Apalagi banyak ibu-ibu usia 40 tahun ke atas tuh. Yang udah jadi wali-walinya Allah tuh, karena sudah banyak ujiannya ya Bu. Oke. Jadi tambahan. Artinya Ibu sekalian, di sini Nabi Ibrahim gimana? Dia berdoa. Ya. Jadi dapat pahala sebagaimana dia berdoa buat keturunannya. Dia didoakan oleh manusia sebanyak-banyaknya dan sampai hari kiamat. Padahal mungkin doanya hanya sepanjang hidupnya. Misalnya 95 tahun dia berdoa untuk keturunannya, atau mungkin ya 40 tahun, 50 tahun lah ya, jadi 90 tahun usianya itu. Jadi Bu, doanya bentar, pahalanya panjang. Kenapa?
Karena memang ya Allah luar biasa. Bertemu dengan Allah itu bukan liman sabak, tapi liman sodak. Untuk jumpa sama Allah, untuk ketemu Allah, untuk selamat di surga, bukan siapa yang duluan. Gue duluan tahsin, gue duluan hijrah, lu mah baru aja. Nggak begitu, Bu. Kalau begitu nggak ada sahabat-sahabat masuk surga. Karena ada sahabat seperti contohnya Sa'ad bin Mu'ad. Saya makanya kagum banget dengan Sa'ad itu, sampai namain anak saya kelima itu Sa'ad. Dia, Bu, usianya masuk Islam umur 30 tahun. Dalam Islam cuman hanya 8 tahun. Tapi Ibu tahu, karena dia sodak, jujur pada Allah, ketika meninggal dunia disebutkan dalam hadis, yahtaju arsyur rahman di wafati Sa'ad. Bergetar arasnya Allah dengan wafatnya Sa'ad. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat turun yang belum pernah turun sebanyak ini kecuali mengantar jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Bahkan Rasul sampai angkat-angkat kaki gitu. Kenapa ya Rasul? Banyak banget malaikat. Aku nggak bisa jalan. Ya. Jadi, Bu, sampai seperti itu. Karena liman sodak. Saya baru saja, jamaah saya, termasuk guru saya juga dalam kehidupan, itu yang ngatur-ngatur saya. Saya mah muda gini cara penyampaiannya ini. Saya dulu, Bu, orang yang nggak pernah perhatiin tas. Dia yang ngatur. Saya nih beli tas tuh di sini agak bagus. Terus saya tas sembarangan. Ya. Jadi namanya Bu Nani Widiani. Beliau wafat meninggal dunia, Bu, dalam keadaan mau ikut ya kajiannya A'agim dan buat grup Husnul Khotimah. Ya. Dan meninggal dunia itu diantarkan mungkin hampir 1000 orang jamaah. Karena apa, Bu? Begitu dia tahu Islam, dia dulu mendampingi saya berdakwah mungkin selama 5 tahun di Samarinda, jadi supir saya. Akhirnya dia memutuskan untuk resign PNS dan dia berdakwah di kampung-kampung di Bandung. Ya, Bu, meninggalnya dalam nazaknya hanya dalam waktu 15 menit, begitu indah. Ya. Dan masya Allah, dia lagi nyiapin catatan kajian gitu tentang Husnul Khotimah buat jamaahnya. Dan yang mengantar jenazahnya itu hampir 1000 orang. Kemudian apa? Pada saat jenazah dikuburkan, pas dikuburkan hujan turun sangat deras. Di mana, Bu? Hanya di pemakamannya. Di luarnya nggak ada. Luar biasa. Cucunya yang sering setoran hafalan bermimpi didatangin nenek nani lagi ngapain? Lagi berada di sumur bermandi berenang di sumur air susu. Terus turun, Adiba sini dong kamu ya, ayo sama nenek. Dan satu lagi, Bu, beliau adalah orang saya bilang tuh mujahidah Palestina. Wallahi, saya ada 2 berarti, Ustadz Muharram yang meninggal dunia, yang suka sedekah Palestina, ya, meninggal dalam keadaan jenazahnya utuh 1 tahun dikuburkan. Bu Nani ini juga salah satunya meninggalnya sangat indah, Husnul Khotimah, sedang mengantar keluarganya untuk ikut pesantrennya A'agim. Banyak banget yang doakan jamaahnya A'agim di Bandung. Dan kenapa? Karena dia sodak, jujur sama Allah. Kalau dihitung, saya dulu masuk pesantren daripada Bu Nani, ya nggak, Bu? Dia awalnya karena nyupirin saya pengajian, jadi kalau minta materi sama saya sering. Dan saya seneng. Tapi apa? Ya tadi, karena yang paling jujur. Nah, begitulah perjalanan menuju akhirat, ya Bu ya. Jadi Ibu gak usah sedih. Saya tasnya baru, saya nggak masuk pondok, kenapa? Nggak usah. Pokoknya yang sekarang dijalani dengan sungguh-sungguh, jujur terus sama Allah. Ya, nggak peduli orang cela atau apa. Kalau kita yakin sebuah kebaikan, kita jalan terus. Ya. Dan kita perlu sekali untuk sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Sebab apa, Bu? Orang-orang saja warrasikhuna fil ilmi, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Imran, Bu ya. Orang yang rosih, Bu, dalam Al-Qur'an tuh dalam Al-Imran 7 sampai 8. Orang yang rosih ilmunya, kokoh ilmunya, ya. Yaquluna, dia berkata, amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kami beriman semua apa yang turun dari Allah, kami beriman, dan tidak ada orang ingat Allah kecuali orang-orang yang ulul albab, memiliki ilmu. Rabbana, ini, Bu, orang yang imannya rosih, imannya sudah kokoh. Apa doanya orang yang imannya kokoh, Bu? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan condongkan hati kami ba'da iz hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah. Artinya, Bu,
Orang yang sudah rosi imannya masih berdoa takut imannya geser, ya Bu ya. Ya. Kemudian apa? Wahab lana min ladunka rahmah, turunkan dari sisimu rahmah. Makanya pengajian itu kemudian akan diberikan kepada kita wa ghasyyatumur rahmah. Rahmah itu di sini. Min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ya. Sungguhnya engkau maha memberi. Ya. Karena itu juga ketika ditanyakan oleh Ibnu Abbas, bagaimana sih para sahabat? Mereka pada ketawa nggak sih, gitu ya? Terus kata Ibnu Abbas, mereka tertawa, tapi iman mereka setinggi gunung. Lu bisa nggak ketawa iman setinggi gunung gitu? Kita udah nangis-nangis dengan takdir, imannya nggak ada, gitu kan Bu ya? Jadi kalau sahabat, dia menikmati dunia itu setenang itu, gitu ya? Mereka tertawa, gitu ya. Dan dikatakan mereka itu dilebihkan sama kamu bukan karena banyaknya mereka sholat, karena kebanyakan mereka itu masuk Islamnya, kenal Islamnya sudah usia 40 ya, 50. Kenapa? Tapi apa? Tapi mereka itu aqbil alal akhirah. Mereka itu menjadikan akhirat di pelupuk mata. Ya. Dan mereka zuhud kepada dunia. Mereka tidak memakmurkan dunia. Ya. Karena apa, Bu? Semakin dimakmurkan dunia, semakin berat kita tinggalkan. Makanya kalau kata Gus Baha, kalau beli tas jangan yang mahal-mahal. Jadi kalau rusak sedikit, kebesaran sedikit, nggak sedih hatinya. Ya kan Bu? Sama juga handphone, nggak usah mahal-mahal. Jadi kalau hilang nggak sedih. Yang nyitain sedih siapa? Ibu sendiri. Ya ya. Nah, tuh ya. Pengalaman pribadi gitu ya. Nah, jadi Bu, udah belinya yang murah-murah. Apalagi kita manusia itu sifatnya bosen, ya. Jadi apa? Supaya bisa beli lagi gitu ya. Yang lainnya cepat disedekahin. Oke Bu ya. Lanjut. Jadi saya tadi sampai mana Bu? Jadi di sini ditunjukkan apa itu Ibrahim. Bahwasanya Ibrahim itulah adalah hamba yang sangat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu kemudian saya lanjutkan lagi bahwasanya Ibrahim itu juga kalau dalam Al-Qur'an dipotret oleh Allah dalam 7 keadaan ya. Silakan. Jadi yang pertama Bu, Al-Quran itu membahas tentang Ibrahim. Yang pertama, alaqatuhu billah. Hubungan dia sama Allah tuh kayak apa, dijelaskan detail oleh Al-Quran. Tadi di 99 tempat, ya Bu ya. Kemudian yang kedua apa? Alaqatuhu bi abihi, ya. Wa in kana kafiron. Dan kita dipertontonkan oleh Allah bagaimana dia berinteraksi, bermuamalah dengan orang tuanya walaupun ayahnya kafir. Jadi Bu, Azar itu kan seorang penjual berhala yang paling terkenal, yang berhalanya dibeli oleh raja-raja, ya. Ya. Kemudian apa? Setiap hari Ibrahim dari kecil disuruh jualan berhala sama kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Tapi apa Bu? Punya Ibrahim nggak pernah kejual karena dia nggak mau jualan. Jadi kita juga nggak usah sedih. Allah itu naruh hidayah di mana aja. Di tempat yang paling gelap juga bisa. Kan harusnya di tempat yang gelap nih Bu. Harusnya kan bapaknya ustadz ya Bu. Tapi kan bapaknya bukan ustadz. Yang buat berhala gitu ya. Nah, seperti itu. Lahirlah Ibrahim di sana. Dan nanti kita lihat dialog-dialog beliau. Bahkan saya pernah membahas Qalbun Salim dengan satu jamaah insan kamil ya di Balikpapan. Saya bahas tentang Qalbun Salim. Qalbun Salim itu ada 2 kali diulang tentang Ibrahim saja, dan Allah letakkan di tengah-tengah Ibrahim sedang berhadapan dengan kaumnya yang macam-macam, dengan ayahnya. Di situ ada Qalbun Salim. Artinya kalau ibu qalbunya mau salim, jangan beruzlah, hadirlah di masyarakat, hadapilah seluruh ujian, maka akan terlihat qalbun ibu salim apa kagak. Kalau ibu tinggal di rumah terus, apalagi menyendiri di hutan, nggak ketahuan ibu itu sholih atau enggak, hatinya bersih atau enggak, gitu ya. Nah jadi itu. Kemudian yang ketiga Bu, dijelaskan tentang apa? Yaitu hubungan beliau dengan istri-istrinya. Ya udah setengah jam aja ya. Belum masuk ke doa nih Bu. Soalnya mindset ini penting Bu. Jadi ibu tahu Ibrahim itu siapa. Jadi nanti doanya kerasa. Oh orang yang berdoa tuh yang begini loh gitu ya. Gak apa-apa ya Bu, kalau Quran emang harus lama-lama. Bukan saya sengaja lama-lamain biar diisi terus di sini. Enggak, emang begitu Bu. Ya, saya makanya minta sama Assalam bisa nggak saya 2 bulan sekali lagi di sini supaya materi saya selesai gitu ya. Kemudian Bu, yang berikutnya adalah
hubungannya dengan istrinya, ya. Dia menerima tamu, dia apa itu ada dijelaskan dalam Al-Qur'an juga, ya. Kemudian kalau istri pertamanya banyaknya Sarah itu di Quran. Kalau Kalau istri keduanya itu ada di hadis, ya. Kemudian yang kelima, beliau juga digambarkan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat yang sudah yatafannanuna fil asnam. Yang mereka itu Bu, yatafannan itu apa ya? Pokoknya tuh kreatif banget dalam hal berhala-berhala. Kayak sekarang tuh, media sosial tuh kreatif banget sih. Yang namanya pinjol tuh kreatif banget sih. Yang namanya LGBT tuh kreatif banget sih gitu ya. Itu Bu, kalau di zamannya Ibrahim kreatif banget dari sisi apa? Dari sisi yang namanya kemusyrikan. Contohnya apa? Jadi Bu, masyarakat itu udah nyembah bulan, bintang, matahari, udah gitu apa? Nyembah Raja Namrud. Habis itu apa? Nyembah berhala-berhala yang banyak. Dan semua itu dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan penuh keberanian. Kemudian apa? Yang berikutnya dicontohkan juga bagaimana seorang Ibrahim, seorang ayah, seorang pendidik ya, yang apa? Dia berhadapan dengan apa? Dengan para penguasa. Artinya apa Bu? Ibu-ibu pengajian. Nggak boleh juga nggak tahu politik yang saya bilang. Pernah tuh ada ibu ditanya, Bu kenal Obama nggak? Obama tuh apa? Makanan Korea terbaru ya? Bu itulah presidennya Amerika Bu. Nggak tahu. Ibu jangan kayak gitu ya Bu. Karena apa? Kita tuh Bu rahmatan lil alamin. Kita tuh harus tahu bagaimana saudara kita di Burma, bagaimana saudara kita di Timor Leste, bagaimana bahkan sampai di mana? Di Palestina. Hari ini harus tahu, harus aware ya. Jadi jangan dapur, kasur, masjid. Di masjid sudah benar. Tapi maksudnya harus tahu juga berita politik, tapi jangan kebablasan ya. Pusing juga kalau ijazah palsu terus dibahas, pusing Bu, udah didoakan aja. Kenapa sih kalau dapat hidayah kan lumayan ya, gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu tuh gitu, Bu ijazah palsu nggak bikin nambah duit ibu buat belanja. Ya juga sih Ustazah, ya udah lewatin aja saya bilang ya. Jadi gitu, artinya minimal tuh kita tahu juga berita politik ya Bu ya, tapi jangan kebablasan. Yang berikutnya adalah apa? Yang ketujuh, digambarkan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaqatuhu bitakhtitil mustaqbal. Jadi Nabi Ibrahim Bu, Nabi yang punya visi rahmatan lil alamin. Jadi pikiran dia tuh Bu jauh ke depan sampai dia merencanakan itu bukan hanya keturunannya sampai cucunya saja Ibrahim Muhammad, tapi sampai akhir zaman. Makanya doa-doa Nabi Ibrahim sampai kita juga didoakan untuk apa? Pada saat kita di yaumul hisab. Itu Nabi Ibrahim Bu. Nanti kita dapatkan di surah Ibrahim. Makanya next time kita bahas. Semua nanti terjelaskan. Ya. Karena itu Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah lanjut ya. Barulah dia berdoa. Ya, wa idz qala Ibrahim. Ibu udah kerasa nggak Bu? Rasa Ibrahim. Ya, jadi gini Bu. Juga di antara tadabur, kalau ibu mau tadabur yang paling mudah yang dicontohkan Rasul. Rasul itu ada juga membaca Quran biasa, tartil. Tapi Rasul kadang juga membaca Quran dengan apa Bu? Dengan ta'anni. Jadi kalau ada, jadi setelah baca, misalnya sampai selesai ayat tentang hari kiamat, dia berdoa, ya Allah lindungi aku dari keburukan hari kiamat. Misalnya selesai baca ayat neraka, lindungin aku ayat neraka. Kayak kita misalnya gini, habis doa, wa isqala Ibrahim, ya Allah jadikan aku seperti Nabi Ibrahim. Nah gitu. Jadi kita, itu namanya tadabur. Jadi kita berinteraksi. Ibu kerasakan betapa Ibrahim itu sesuatu, ya nggak Bu? Setelah kenalan kayak gini Bu? Iya apa iya Bu? Atau bingung Bu? Maaf ya. Jadi Bu, wa isqala Ibrahim, baru kerasa doanya. Ya enggak? Ketika apa? Rabbana, ya. Rabbana Rabbij'al ya. Rabbij'al ya Tuhanku. Dia memanggil Rabb. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak banget kalau doa-doa Nabi itu menggunakan Rabb, ya. Karena kenapa? Karena agar lebih terasa bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, mendidik semuanya, kemudian mengatur kehidupan kita ya. Nah kemudian
Beliau minta Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman. Ya. Pertanyaannya, kenapa dia minta tempat yang aman dulu sebelum yang lain? Ada yang kasih jawaban, Bu? Wah, saya nggak bawa ini lagi ya. Nggak bawa hadiah. Ya Bu, ada yang tahu Bu, kenapa dia minta aman dulu Bu? Karena aman itu adalah sesuatu yang paling paling nikmat, yang paling tinggi gitu ya. Jadi di sini beliau ketika seorang hukama ditanya a'dhamu ya al-amnu min a'dhami ni'amillah. Ketika ditanya mas sa'adah sama seorang hukama, apa itu kebahagiaan? As-sa'adatu hiyal di annal khauf la sa'adata laha. Ya, yang disebut dengan bahagia itu adalah tidak takut, tidak rasa takut. Karena ada orang yang banyak harta takut hartanya hilang, hartanya habis, ya dia nggak bahagia, Bu. Ya, seperti itu. Makanya kemudian dalam Al-Quran banyak banget kata-kata al-aman, kata-kata minta keamanan. Bahkan di antara nikmat orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya Bu ya. Atau dalam surah Yusuf ayat 99 disebutkan awa ilaihi wadkhulu misra insyaallahu aminin, ya, masuklah kamu ke negeri Mesir ya, ketika disuruh oleh Yusuf dalam keadaan aman, karena aman itu penting. Nah, keamanan itu udah nggak ada di saudara-saudara kita di Palestina ya Bu, udah nggak ada. Ya, apa salah mereka? Nggak ada. Salah mereka cuma satu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Salah mereka cuma satu. Kenapa mereka sangat beriman sama Allah yang Maha Perkasa, itu aja. Jadi kalau kata ulama, siap-siapkan juga dirimu, wahai kaum muslim di tempat lain. Jika saudaramu diperlakukan seperti itu, itulah Allah bukakan bagaimana jahatnya ya musuh-musuh Islam terhadapmu. Ya, jadi kita bersiap ya. Kemudian ibu sekalian, yang pertama yang dia minta adalah aman. Jadi Bu, kita juga boleh menggunakan doa ini untuk mendoakan rumah kita, lingkungan kita supaya aman. Ya, kita niatkan. Jadi bukan hanya untuk negeri Mekah. Ya, karena itu dalam Islam ada hukum had, ada hukum kalau pencuri itu dipotong tangannya. Kenapa? Supaya aman. Ya, tapi kalau kita lihat Nabi Ibrahim sebelum dia minta negeri yang aman buat keturunannya, dia aman dulu sebagai pribadi yang aman. Al-Muslim, seorang Muslim, man salimul muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Muslim itu mudah aja. Mau tahu kita orang yang berserah sama Allah, dua aja ukurannya. Orang itu selamat dari gangguan lisannya sama tangannya. Maka Bu boleh banget tanya-tanya sama suami sama anak. Ya, aku ini setelah 20 tahun pernikahan, dari angka 1 sampai angka 10, aku ini sering memberi rasa aman kepada kamu atau rasa duka. Ibu jangan malah, kalau aku jawab dengan jujur gimana Dek? Sebenarnya angka 2, kamu selalu memberikan rasa susah dan rasa tidak aman. Gak apa-apa Bu ya, istighfar. Karena mumpung di dunia belum dihisap ya Bu ya. Mumpung dia jujur, oke Mas, makasih banyak gitu ya. Jadi gitu, jadi boleh. Sama anak kita juga gitu. Karena harusnya kalau kita Muslim, yang paling ngerasa aman siapa? Orang-orang terdekat kita dulu, ya. Apalagi ukuran Rasul, khairukum li ahli, orang yang paling baik sama keluarganya. Jangan sama baik sama anggota pengajian aja gitu ya. Saya sendiri kalau di rumah kata suami saya, ingat kamu di rumah bukan ustazah, anak kamu sudah besar-besar ya, udah remaja. Mereka itu butuh kita banyak mendengar, bukan banyak bicara. Ya Mas, ternyata saya baru menyadari. Saya punya anak 6 ya, laki-laki dan semua beranjak remaja. Dan ternyata saya baru tahu, saya belum bisa jadi ibu buat para remaja, tapi lebih bisa jadi ibu untuk anak balita. Oke Bu ya, syukur saya dikasih balita lagi 2 ya. Jadi Bu, makanya ini mau saya bahas. Jadi Bu, artinya apa? Ibrahim sebelum minta negeri yang aman, gimana Bu? Dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi pribadi yang aman dulu.
Dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 82, yang dimaksud dengan aman itu adalah apa? Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak tersentuh ya iman mereka dengan kezoliman. Ulaika lahumul amnu, itulah orang yang aman ya. Wahum muhtadun, dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Makna ayat ini adalah innal imanul kholis kholi minasyirki wal ma'asi huwa sababul amin. Bahwa iman yang ikhlas, bersih dari syirik, dari maksiat, dia adalah penyebab aman dan hidayah, petunjuk di dunia dan di akhirat. Bu ya. Jadi inilah dia minta aman dulu. Karena itu Bu, kita yuk tengok jauh ke dalam. Jangan tengok bapaknya lagi atau tetangga kita atau teman kita. Karena di Quran juga ku anfusakum wa ahlikum nar. Nabi Ibrahim kenapa begitu mudah punya Ismail yang luar biasa? Karena dalam sebuah riwayat ketika turun perintah untuk dia berkhitan, Nabi Ibrahim sebelum ayatnya selesai diturunkan, sebelum ditentukan pakai apa, dia langsung ngambil kampak dekatnya dan menyunat ya bagian kemaluannya. Ketika ditanya, kenapa engkau terburu-buru Ibrahim? Aku takut ya Allah tidak segera melaksanakan perintahmu. Dan itu dilihat oleh siapa? Ismail. Ya, sehingga dia menjadi kudwah, contoh. Ya, seperti itu. Jadi jaga diri kita, banyak evaluasi diri kita. Apalagi Bu, rata-rata ternyata rumah tangga kita ini ya sudah kitanya kurang aman. Apa kurang aman? Jadi gini Bu, kalau saya punya, karena saya pernah di Turki, jadi punya teman dari Jerman, dari Amerika, dari Singapura. Dia cerita, kalau di negara-negara maju Mbak Mahmuda, itu biasa banget kita dikontrol per 6 bulan ke dokter jiwa, apakah jiwa kita sehat atau enggak. Kalau di negara-negara berkembang, itu sesuatu yang memalukan, menyakitkan, nggak boleh. Kenapa? Yang dicek gigi per 6 bulan, kolesterol per 6 bulan. Padahal manusia itu bangunan terbesarnya adalah jiwa. Ya, karena itu Ibu sekalian, ini penting banget jika kita ini Bu, yang masa kecilnya pernah ada kekerasan, pernah ada apa-apa, segeralah Bu, apalagi masih punya anak kecil, segera cek ke psikolog klinis atau ke dokter jiwa. Bukan untuk Ibu menyatakan bahwa Ibu sakit jiwa, enggak. Hanya memastikan apakah saya sehat atau enggak. Karena dulu Rasulullah SAW ya, itu beliau seorang dokter jiwa, maksudnya dia tahu jiwanya orang ya. Karena sekarang itu kita perlu pendekatan itu, apalagi ditambah saya punya pengalaman. Ada seorang mahasiswi di Sudan itu Bu meninggal dunia karena dianggap dia kena gangguan jin. Padahal ternyata setelah diperiksa urutannya dia ini mengalami kegangguan kejiwaan. Jadi hanya diruqyah. Ya, akhirnya meninggal dunia Bu. Nah, jadi saran saya kalau kita pernah mengalami apa-apa sebagai orang tua, maka hati-hati. Apalagi anak-anak kita yang masih di usia berapa? 1-5 tahun. Karena kalau menurut Bu Ali Risman, itulah kenapa dalam doa kita, kenapa kita berhak mendapatkan doa sama mendapatkan ampunan, karena kama robbayani shogiro. Jadi masa paling penting krusial tuh kalau boleh Islam bilang 1-5 tahun, nggak boleh tersentuh kecuali oleh kasih sayang. Kalau ada bolong-bolongnya silahkan minta maaf sama anaknya. Kalau saya ada bolong-bolong di 2 anak saya, diganti nama Allah, 2 lagi perempuan laki, suruh balas dosa-dosa saya ya. Ya. Jadi makanya kalau Ibu lihat kok lancar banget sudah bicara, iya karena saya pelaku dulu banyak dosa ya Bu ya. Nah jadi 1-5 tahun perlu diperhatikan pendidikan anak, terutama kelengketan dan kasih sayang. Yang berikutnya adalah ada juga pendapat 1,7 tahun. Dan hari ini ternyata kalau orang tuanya aman secara psikologis dan bisa memberikan 1-5 tahun itu krusial kasih sayang, dia akan menjadi pribadi yang kuat. Karena hari ini kebanyakan orang memikirkan hanya orang solih tapi tidak kuat pribadinya. Artinya banyak kekerasan fisik termasuk dalam ketika berinteraksi dengan Quran atau di pondok. Pada akhirnya Bu apa? Di usia dewasa, kalau di Arab banyak banget para syekh-syekh, ustadz-ustadz mengalami anaknya jadi ateis. Kenapa? Karena mereka fokus pada kesolihan, tidak fokus pada kejiwaan anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang. Ya. Dan banyak mendengar dan yang lain sebagainya. Ya mungkin itu dulu Bu, karena sudah jam 11 ya. Saya cukupkan, silahkan
Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Ini belum saya bahas semuanya Bu, karena bagian yang aman saja udah belum selesai. Mudah-mudahan kita diberkahi. Dan silakan Bu, mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya lanjut aja mungkin Ustazah. Lanjut ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Sampai jam 11:30. Ya, tapi saya diingatkan ya Bu, karena nanti kita mau doa 5 menit gitu ya. Tesnya 1, 2. Kenapa nih Mbak Dinda? Oh nggak mau Mbak. Udah habis ya. Ayo Ibu sekalian, saya lanjut ya. Oh, harus dipasangin. Aduh, kasihan banget kamu ya Allah. Nggak tahu ya. Oke, maaf ya. Tes 1, 2. Ya. Udah tuh ya. Emang suka sabotase kalau saya ngisi Bu. Suaranya kekencengan. Oke Bu ya, jadi saya ulang Bu. Kalau Bu Ali Risman usia 5 tahun itu sudah kadaluarsa untuk ya, untuk punya kelengketan kepada anaknya ya Bu ya. Karena itu sementara Bu, kebanyakan kita di usia rumah tangga 1 sampai 5 tahun kondisinya masih berkenalan dengan suami kita, ya enggak? Banyak emosi-emosi, ya enggak? Saya Bu menangani beberapa jamaah saya yang memang anaknya masih kecil-kecil justru pengen bercerai, berkelahi terus, ya. Karena itu kita kayak saya nih, cocoknya sama suami jarang kelahi-kelahi itu ketawa-ketawa tuh ya sekarang sudah. Kalau dulu sering berdebat gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga ini perlu dipahamkan oleh kita. Ditambah, saya tambahkan kalau kata Bu Ali Risman, sudahlah emaknya ini punya luka batin yang nggak diperduliin, yang hanya dia ngerasa cukup dengan Quran dan sebagainya, nggak menggunakan profesional yang digunakan. Karena kata Bu Ali Risman, nggak mungkin lah ada ilmu psikolog itu kalau nggak diizinkan oleh Allah, juga dokter jiwa gitu ya. Apalagi sekarang dokter-dokter jiwa juga sudah punya referensi yang dari barat, tapi banyak menggunakan cara-cara cara-cara Quran gitu ya. Kalau di seperti Bu Esha Dahlan itu kan dia menggunakan terapi untuk beberapa yang kena gangguan kecanduan porno atau apa dengan menulis Quran gitu. Jadi nggak seperti itu. Sebenarnya cuman kita mengetahui kita nih kena apa, kita sehat nggak jiwa kita, itu aja. Nggak usah minum obatnya dan minta petunjuk-petunjuk secara umum. Buat apa? Buat kita lebih waras lagi mendidik anak-anak kita, gitu Bu ya. Nah, karena itu Bu, Masya Allah ya, kalau kita lihat di sini mungkin ada sekitar 7 ya, yang kalau saya ambil dari Bu Ali Risman juga, bahwa kebanyakan kita tidak sempat ya, hampir semua keluarga tuh nggak punya visi misi yang jelas tentang pendidikan anak, termasuk saya. Ya. Kalau Bu Ali Risman mengatakan ada 7. Yang pertama apa Bu? Mendidik anak yang imannya lurus, ibadahnya baik, akhlaknya mulia. Kalau ibu udah lewat, nggak apa-apa. Ini buat cucu sama keturunan ya Bu ya. Nggak ada kata terlambat seperti tadi yang saya bilang. Yang penting ibu jujur di hati, memperbaiki diri ya. Yang kedua, jadikan anak kita, itu yang pertama ya, anak yang imannya lurus, ibadahnya baik, akhlaknya mulia. Dan ini Bu, untuk yang poin pertama ini paling nggak boleh kesentuh kecuali oleh kasih sayang. Saya ulang ya. Dari mana dalilnya Ustazah? Ar-Rahman 'allamal Quran. Karena itu Bu, dalam sirah nabawiyah, Nabi Muhammad disiapkan selama berapa? 40 tahun. Ternyata Bu, saya karena pernah mendampingi salah satu santri saya yang ketika selesai hafalan 30 juz, dia pingin bunuh diri. Setelah saya bawa beberapa kali ke dokter jiwa dan minum obat, ternyata apa Bu? Anak ini mengalami pembulian dari kekasaran 2 orang tuanya yang nggak pernah memberikan kasih sayang kecuali suruh menghafal Quran terus dan disuruh segera mendidik adik-adiknya yang banyak
Ya. Yang kedua apa? Dia sering dibully oleh, mohon maaf ya, murid-murid uminya. Dibandingkan dengan siapa? Dengan adiknya yang agak putih. Jadi kenangan Qur'annya begitu menyakitkan. Ya, inilah yang disebut apa Bu? Jangan dalam Quran itu qawiyul amin, bukan aminul qawi. Jangan dibalik ya Bu. Anak yang kuat dulu. Kuat dapat dari mana? Anak yang kuat. Sebagaimana pohon yang kuat. Pohon Bu diapain? Disiram, dirawat, dipupuk. Tapi anak-anak yang diabaikan jiwanya, nggak pernah dipeluk, nggak pernah disentuh. Bahkan Rasul memang menyuruh anak 7 tahun untuk sholat dipukul. Tapi nggak pernah Rasul memukul siapapun dalam hidupnya. Ya Bu ya? Bahkan dia hangat banget dengan Fatimah, masih tidur bersama, dipeluk-peluk Fatimah. Kalau Fatimah itu datang Bu, bukan Fatimah yang datangin Rasul, Rasul bangkit yang datang menuju Fatimah dipeluk. Kita sekarang banyak banget kesalahan. Nanti Bu, di waktu 5 menit itu Ibu bertobat sama Allah. Ya. Karena masih ada pintu tobat Bu. Karena apa? Bisa jadi kita menanamkan agama yang rusak pada anak kita. Dapat Qur'annya, jiwanya hancur seperti anak ini. Ibu tahu saya kontrol saya 24 jam. Kadang-kadang diambil pisau, pengen pindahin. Ditambah ternyata yang bikin berat, kata dokter jiwa, dia ada Qur'annya. Dia bilang gini, kok bisa sih Quran ini gak bisa buat aku tenang? Tambah Bu, emang aku ini munafik. Nah, kata dokter jiwa, itu bikin nambah sakit. Kenapa? Karena Quran itu adalah informasi penting, informasi yang berat. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Tempatnya harus bersih dulu, ya enggak? Tempatnya apa? Hati, jiwa. Kalau jiwa penopangnya rusak, bagaimana bisa mau dibaca? Itu sama kayak kita kalau makan. Kan Quran itu hidangan ya Bu. Kalau sariawan nggak kerasa tuh makanan. Jadi bukan salah Qurannya, salah orang-orang yang menanamkan Quran padanya. Apalagi ditambah hari ini luar biasa, ibu-ibu menitipkan anaknya di pondok tanpa tahu. 24 jam saya serahkan Ustadz utuh-utuh. Gak pernah ditelepon, gak pernah di ini. Bahkan kalau kata para ulama, kita harus apa? Jadi teleskop Bu. Makanya kenapa di Quran la tahqiranna, jangan kamu kecilkan antal ko akhoka biwajhin tolik, kata Rasul. Kalian tuh nggak boleh ngecilkan walaupun ketemu saudara kalian dengan tersenyum. Kita Bu ya Allah, anak kita tersenyum aja nggak sempat lihat ya nggak Bu? Apalagi puji. Makasih ya Nak udah tersenyum sama Umi. Nggak pernah kan Ibu? Jarang. Ya, saya begitu. Anak sholat subuh udah biasa, harus sholat subuh emang udah 10 tahun. Harusnya kita jadi apa Bu? Mikroskop. Ya enggak? Yang kecil jadi besar karena Rasul bilang nggak boleh ngecilkan. Ya enggak? Bahkan kata Rasul, kalau besok hari kiamat di tanganmu ini ada apa? Ada biji kecil loh Bu, tanam. Maksudnya apa? Cuman biji ya Rasulullah. Enggak apa-apa, karena masih di dunia. Karena itu besar kalau sudah di akhirat. Sama kita ini mumpung masih hidup, besar sekali itu pelukan kasih sayang. Makanya saya sekarang, karena dosa saya di anak pertama 2, 3, saya sekarang sudah memperbaiki semuanya dan sering-sering minta maaf. Syukurnya Bu ada namanya kata maaf. Kalau kata Ustaz Budi Asari, emang kita bentak anak, salah sama anak itu ancur-ancur tuh otak. Tapi nggak pernah diteliti setelah kita minta maaf dan sebagainya, apakah baik lagi? Kan? Ditelitinya ketika dibentak aja. Kalau dalam Islam ada pintu taubat. Dan saya mengalami sendiri, anak saya ketika minta maaf itu seperti mereka kayak dirangkul lagi. Ya. Jadi Bu, jangankan kesempatan, apalagi kita nggak tahu usia kita Bu, sampai kapan bersama anak. Ya, kita nggak pernah tahu. Maka jangan sampai kesalahan ini kita tularkan kepada anak-anak kita yang lain. Nah, jadi Bu, saya ceritakan. Jadi gini, Nabi Muhammad dari usia kecil, jadi kan gini, kalau saya dapat dari dokter jiwa gini. Jadi Bu, depresi itu didapatkan ketika anak-anak mengalami kesedihan, kesusahan, gak ada pendampingnya, gak ada orang di sampingnya. Kalau ada orang di sampingnya, dia gak akan kena depresi, gitu ya. Makanya Bu, Nabi Muhammad emang dia yatim Bu. Tapi ada nggak yang pengganti dia? Ada, kakeknya yang pertama, ya nggak Bu?
Kenapa begini? Disiapkan sama Allah, Quran mau turun, ya nggak? Yang kedua apa? Meninggal lagi tuh kakeknya, ya nggak? Akhirnya apa? Pertama meninggal ayahnya, digantikan sama ibunya yang sangat penyayang beserta Halimah dan keluarganya ya Bu ya. Yang kedua kakeknya, ya ibunya meninggal nih sama kakeknya, penyayang juga ibunya. Kakeknya begitu kakeknya meninggal digantikan sama pamannya yang penyayang lagi, ya. Baru ketika menikah ini belum dapat turun wahyu Bu, digantikan dengan pasangan yang sangat penyayang, ya Khadijah. Buat apa Bu? Setelah 40 tahun akan turun Al-Quran. Itu Bu tahapannya. Ar-Rahman Allamal Quran. Jadi ini buat guru-guru Quran saya ajarkan, jangan sampai sekali-kali membuat Quran itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Ibu tahu Dr. Aiman Suwaid? Dia kenapa Bu menjadi qurra dan ahli Quran? Dia bilang, ayahku begitu penyayang padaku dan dia mempunyai cinta yang ajaib, kata dia. Al-ajab fil hub. Gambarkan yang gitu. Pokoknya sangat menghormatiku. Dan apa? Ketika ayahku meninggal, aku menangis terseduh-seduh. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan ayah ya Allah? Di waktu SD ada gurunya bilang, sesungguhnya orang yang menghafalkan Quran akan dipakaikan mahkota orang tuanya. Wahai guru, aku mau jadi itu, aku mau jadi itu. Tanpa ayahnya pernah berpesan, jadilah penghafal Quran, nggak pernah. Allah. Itu kata kesaksian Dr. Aiman Suwaid. Ya Bu ya. Jadi udah kita harus kasih tahu buat teman-teman kita, keluarga kita, ayo lebih peduli. Ya. Dan jangan sekali-kali kalau ada orang yang banyak diem, segera dekatin, tolong dia. Sebab apa Bu? Sebentar banget kita bersama anak kita. Kita nggak tahu. Kalau saya bilang sama suami saya, ayo Mas, waktu kita terbatas, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Mereka hanya punya kita Mas, gitu ya. Nah, nanti suami saya udah taruh dulu HP-nya, ya ngobrol dulu sama anak saya. Saya bacakan dulu Bu, ini sebuah kisah. Ya. Bagaimana sebenarnya pelajarannya banyak, tapi saya ceritakan betapa waktu itu begitu singkat. Ya. Ini kesaksian tentang, ini juga ibunya karena suka pengajian, anaknya juga suka pengajian. Ya, ini cerita tentang 3 orang yang meninggal dunia kemarin kecelakaan. Tapi saya bacakan aja karena cerita ini begitu mengena kepada saya untuk merasakan bahwa kita nggak tahu usia anak kita. Ya. Saat kemarin pagi telepon Umi cerita kalau ibundanya Ais begitu tahu kabar anaknya wafat, langsung ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, ibundanya berkata pada Allah, ya Allah, anakku adalah milikmu yang engkau titipkan padaku. Hari ini engkau mengambilnya kembali dan aku ridho ya Allah. Terdiam sejenak saat mendengar cerita tersebut. Biasanya saat kabar duka dari orang terdekat datang, yang muncul adalah reaksi atau respon spontan. Dan bayangkan, respon spontan ibu dari Ais adalah sholat sunnah, menghadap Allah. Spontanitasnya adalah mengingat Allah, ngobrol sama Allah, sebuah kesadaran mahal dan sebuah ekspresi iman. Padahal bisa saja responnya menangis jadi-jadinya, ingat untuk menghubungi ini itu, bisa saja responnya hal lainnya. Apalagi anaknya baru khitbah dengan seorang penghafal Quran dan akan menikah September mendatang. Tapi tidak, ibunya menunjukkan prioritas utamanya yang sudah mengisi alam bawah sadarnya kembali kepada Allah dalam kondisi apapun. Di mana-mana berseliweran kebaikan-kebaikan almarhum Ais. Ketulusannya tentang temannya yang ingat dia sering murojaah di masjid, suka dipanggil untuk mengaji di acara akad nikah. Ibu-ibu yang selalu apa-apa minta tolong Ais dan teman-temannya juga. Kawan-kawan yang hampir putus asa dan mau bunuh diri lalu diselamatkan oleh Ais dengan kehadirannya. Ais yang gak pernah pacaran, yang hafiz Quran, orang yang hidup penuh kebermanfaatan. Kematiannya membawa manfaat. Ia yang hidup sibuk dengan syiar-syiar kebaikan. Kematiannya menjadi syiar kebaikan. Ketulusan lahir dari keikhlasan kepada Allah. Kalau kita ikhlas pada Allah, kita akan tulus pada makhluk. Ibu yang ikhlas, ibu yang tulus melahirkan anak yang tulus. Ibu yang beriman mendidik anak yang beriman. Jadi mengaca kembali kepada diri,
Sudah sejauh apa ikhlas dan tulus karena Allah itu mengangkat dalam sanubari. Ibunya Ais memegang satu basic standar sukses untuk anaknya. Seperti doa Nabi Zakaria kepada Yahya dalam surah Maryam. Waj'alhu rabbi radiya. Dan jadikanlah ia ya Allah hamba yang diridhoi. Dan ternyata itu amat lebih dari cukup. Jadi ibu-ibu, teman saya, salah satu sahabat ibunya Ais, memang luar biasa dia memuliakan anaknya ini di masa kecil, ya, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang apa Bu? Yang kuat. Sekarang kayak tadi Bu, anak teman saya ini, bapak ibunya hafiz Quran Bu, ulama tadi Bu, yang tadi saya ceritakan santri saya ini. Ibu tahu mereka telah salah, ya. Tapi kesalahan yang di depan mata, dia menangis karena anaknya murojaah, tapi juga kadang-kadang ngambil pisau, ya, ingin bunuh dirinya. Kenapa Bu? Jangan sampai kita ini menjauhkan anak kita dari Islam karena apa? Perilaku kita di masa kecil. Jadi minta maaflah pada dia. Kenapa Bu? Karena dia butuh kekuatan. Hidup ini makin berat Bu, masa depan makin berat, ya. Kita nggak tahu usia kita Bu, apakah bisa bersama dia. Maka rata-rata Bu, anak-anak yang disiapkan hanya solih prestasi Qurannya, rata-rata Bu ketika besar, kalau nggak jadi ateis, dia LGBT, atau kemudian dia nggak punya Tuhan lagi sudah, atau dia berpindah agama, bahkan dia benci umi abinya, ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran mahal. Nggak mungkin kisah ini ada di saya ketahui kecuali ada yang Allah mau tahu dari teman-teman sekalian, ya. Sadarlah kita, karena kalau dulu Bu, bumi ini masih baik, sekarang akhir zaman makin rusak, ya. Seperti itu. Jadi yang pertama apa Bu? Anak yang imannya lurus, ibadahnya baik, akhlak yang mulia. Bahkan Masya Allah ya, Rasulullah, saya ceritakan sedikit bagaimana berinteraksi dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Disebutkan dalam riwayat Abdullah ini masa kecilnya, masa remajanya begitu luar biasa Bu, bandelnya, susah betul ibadah, sampai disebutkan Umar bin Khattab itu pindah rumah mendekati Masjid Nabawi supaya bisa dikontrol sama Nabi. Karena susahnya ibadah Abdullah bin Umar, ya. Baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Tapi apa Bu yang dilakukan Rasulullah? Apakah dia mencela Abdullah? Enggak. Dia bilang apa? Di masjid, ni'mar rajul Abdullah idza kana yaqumul lail. Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar kalau saja dia selalu sholat malam. Abdullah Bu, telat itu di masjid. Dalam riwayat tuh sahabat keluar, ya Abdullah, ni'mar rajul anta idza kana yaqumul lail. Hai Abdullah, kamu orang yang paling mulia kalau kamu qiyamul lail Abdullah. Akhirnya apa Bu? Abdullah bin Umar menjadi orang yang paling warok dan paling mencontoh Rasulullah. Sampai suatu ketika dalam sebuah perjalanan ke Taif, pernah dia berhenti di sebuah tempat. Kenapa berhenti di sini Abdullah? Ini tempat apa? Dia bilang, dulu aku pernah jalan bersama Rasul pipis di daerah sini. Aku mau pipis juga, mencontohnya sampai kayak gitu, plak-plak. Kenapa? Karena cara Rasul berinteraksi dengan kesalahan, ya, bukan dipuji. Jadi jangan juga kita nggak usah puji anak. Jadi Bu, memuji anak tuh kalau nggak berlebihan nggak apa-apa, bahkan harus wajib, ya. Ya, seperti itu. Jadi ini mungkin poin yang memang paling berat juga bagi saya karena saya banyak kesalahannya Bu. Yang kedua adalah apa? Jadikan anak kita calon suami dan calon istri. Ini rata-rata kita udah geser, udah lewat. Ibu pernah nggak menyiapkan anak ibu jadi suami sama jadi istri? Kalau saya jamaah saya mengatakan nggak pernah Ustazah. Emang nggak pernah. Dan kita nggak ngulang kata-kata itu. Itulah kenapa hari ini banyak banget jomblo fisabilillah usia 35 masih tenang-tenang. Mama, aku lebih baik pulang kerja nongkrong sama temen, berbuat baik sama mama, daripada tuh yang nikah-nikah tuh banyak yang cerai-cerai. Kenapa Bu? Ya gara-gara kita juga tidak mempersiapkan anak dari kecil ikut bersama kita. Bahkan di Finlandia disebutkan anak-anak yang ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, ya,
itu insya Allah menjadi anak-anak yang lebih cerdas, lebih siap menghadapi rasa berat di masa depan. Sementara kebanyakan orang-orang Indonesia suka punya pembantu sangat banyak, ya. Seperti itu. Ya. Kalau di Barat enggak, kayak ibunya siapa tuh? Kemarin itu yang nikahnya lagi yang Maksim tuh siapa tuh? Itu kan ibunya masih usia 80 masih nyetir sendiri. Ya, Luna Maya ya. Maksim. Soalnya ada cerita Bu, ada ibu bilang, itu si Luna Maya terima suaminya apa adanya tuh, padahal dia tukang Maksim mau diterima gitu. Padahal namanya Maksim. Jadi Bu ya. Canda ya Bu. Jadi sekalian, kenapa? Karena terbiasa, apalagi di Turki. Turki itu orang nggak terbiasa punya pembantu, ya, terbiasa sendiri. Nah, akhirnya anak-anaknya cepat dewasa, terbiasa. Nah, jadi ya Bu, usahakan kita didik anak kita jalan suami dan jalan istri. Makanya saya sedang mendidik anak laki-laki saya semua dapat tugas rolling pekerjaan rumah, biarpun dia laki-laki. Apakah mereka menangis? Anak saya laki-laki menangis Bu cuci piring. Kata saya bilang nggak apa-apa. Kamu nangis nggak apa-apa, nanti supaya kamu ketawa di masa depan, ya nggak apa-apa, tetap kerjakan, ya. Ternyata lama-lama nggak nangis lagi, bahagia, ya gitu. Saya jelaskan nanti kamu akan jadi suami, karena belum tentu kamu itu istrimu bisa sehat terus ngerjain itu, kan namanya di suami istri itu ada yang bisa melahirkan, ada yang gini-gini macam-macam gitu ya. Dan itu saya bilang ke anak saya. Yang berikutnya adalah apa? Persiapkan jadi calon ayah dan calon ibu. Nah, kita kadang-kadang nggak nyiapin. Alhamdulillah, saya paling mempersiapkan memang di anak perempuan saya, kakak Sofi. Sofi itu dari usia SMP udah tahu bagaimana mandiin bayi, ya. Pokoknya bayi saya semua dikerjain sama Sofi. Dan akhirnya, masya Allah, kerasa dia nih, kerasa banget Umi. Dulu Umi latih, akhirnya sekarang punya anak, mau 2 nih sudah anak saya. Itu mudah banget akhirnya bisa mengerjakan pekerjaan itu. Apalagi anaknya dekat nih 1 tahun ya. Nah, pertama ke anak kedua. Barulah yang ketiga Bu, apa itu 4? Menjadikan anak kita profesional di bidangnya. Kalau kita kan rata-rata rompat. Sekolah, nanti jadi notaris, nanti jadi dokter, nanti jadi ini, ya nggak Bu? Yang 2 kelewat, ya. Sehingga mereka nggak kuat ketika sudah berumah tangga, bentar-bentar mau cerai, bentar-bentar berat, hal yang kecil merasa berat, ya. Seperti itu. Yang kelima, bermanfaat untuk sesama. Ya, kalau Ustadz Adian Musa ini menambahkan, dia seluruh anaknya diusahakan menjadi pengajar. Ya, pengajar apa? Kalau bisa pengajar Quran, pengajar agama. Kalau nggak bisa pengajar ilmu yang dia punya. Misalnya dia punya ilmu tentang mesin, dibagi, diajarin ke orang lain. Dia punya ilmu tentang basket, diajarin basketnya. Dia punya ilmu tentang menyulam, diajarin. Pokoknya mengajar. Karena di antara ciri para nabi semuanya mengajar, berbagi. Karena itu amal jariah yang terus menerus. Kalau bisa sih ilmu agama. Makanya saya juga di antara cita-cita saya itu untuk anak saya yang spesifik Bu ya, yang khusus ada 3. Saya pengen anak saya semuanya menghafal Quran dan memahaminya. Karena ternyata kalau memang nggak wajib hafal Quran, tapi ketika menghafal Quran mengulang-ulanginya itu jadi obat buat kita yang usia 40 dapat ujian banyak. Yang kedua, saya pengen banget semua anak saya tahu bahasa Arab. Tapi yang tercapai baru 3 anak saya yang tahu bahasa Arab. Selebihnya masih PR. Tapi OTW. Dan yang keempat tadi, yang ketiga tadi, seperti Ustadz Adian Musaini, memang pengen banget anak saya bisa ngajar agama. Ya. Kemudian yang keenam, kalau laki-laki ada tambahannya. Dan mohon doanya, saya punya 6 anak laki dan ditambah cucu saya juga insya Allah 2 laki-laki. Jadi Bu, apa itu Bu? Menjadi pendidik bagi anak istrinya. Makanya kalau bisa buat anak laki, tambahin guru yang ngajarin fikih, yang ngajarin ibadah. Supaya apa? Dia bisa ngajarin istrinya. Minimal kalau nanti di masjid misalnya istrinya tuh ngantuk-ngantuk, di rumah dia taunya separoh, kita bisa benerin tuh anak kita. Nggak begitu mama tentang hulu, kamu salah dengar kali gitu. Tahu anak kita jawabnya, ya. Jadi bisa diskusi gitu hasil pengajiannya Bu ya. Yang ketujuh, menjadi pengayom keluarga. Apa itu Bu? Kebanyakan anak laki-laki sibuk dengan keluarga kecilnya. Padahal Bu, anak laki apa Bu? Bertanggung jawab pada ibunya, pada tante-tantenya.
Harusnya anak laki tampil mengurus keluarga besarnya, keponakannya, pengaturannya, berdiskusi, menyatukan keluarga besar. Itulah tugas anak laki. Ya. Nah, jadi itu insya Allah 7 ini yang perlu kita lakukan di samping tadi untuk supaya anak kita kuat, ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu sekalian, jadi yang pertama ya, kalau sudah aman nih Bu, ya, diri kita udah aman nih tadi ya, secara agama, secara psikologis aman ya. Yang kedua, kayak anggota pengajian saya, setelah dia tes kan saya sampaikan tentang ini. Ya, saya nyampaikan aja kan, ini pendapat pribadi saya karena tuh takdir-takdir saya tuh ketemu dengan orang-orang kayak gitu Bu. Jadi saya punya pandangan begini, mungkin kalau saya nggak ketemu dengan orang seperti itu, saya nggak akan seperti ini gitu. Apalagi berhadapan langsung beberapa kali dengan dokter jiwa ya. Nah, kemudian apa Bu? Ternyata nggak menyangka dia ini dan suaminya mengalami depresi sangat berat. Ya. Satu lagi ternyata setelah cek ke dokter jiwa, ya Allah, ternyata suami saya ini mengalami yang namanya depresi berat sekali dan sudah bertahun-tahun. Nah itu. Karena apa? Cek aja Bu, cek. Biar tahu aja. Nah gitu. Sehingga itu juga membantu gitu ya. Tapi kalau ibu tadi dinyatakan sehat, ya alhamdulillah gitu ya. Lebih baik. Kemudian Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah tadi di antara dalilnya memang al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minul dhaif. Orang yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah ya. Makanya kemudian di sini penting banget kita juga sudah diri kita aman, kemudian pasangan kita juga aman. Yang satu lagi apa Bu? Yang satu lagi adalah lingkungan kita pastikan aman. Karena itu di antara dialog-dialog yang harus sering kita obrolin sama anak kita, siapa temannya. Karena saya Bu ada jamaah saya, anaknya dari kecil di SDIT di Samarinda. Kemudian kuliahlah di satu universitas di Samarinda. Ternyata Bu, 1 tahun kuliah, anaknya fix jadi lesbian, ikut dalam gerakan LGBT. Jadi LGBT hati-hati Bu ya, LGBT ini gerakan. Dia mau nambah peserta buat apa Bu? Diakui oleh negara Indonesia. Maka hati-hati Ibu. Ya. Jadi artinya apa? Kalau sudah remaja, lingkungan perlu diperhatikan. Makanya Bu, jangan sungkan-sungkan. Jadikan rumah Ibu tempat pengajian, tempat nongkrong, wifi dikencengin, buat bakar-bakar. Buat apa? Ibu tahu teman-teman, anak-anak Ibu terutama yang remaja. Kalau bisa panggilin ustadz yang cocok buat mereka, panggilin ustadznya. Nih cocok nggak sama kalian? Nggak cocok, nggak bagus, ngobrolnya nggak masuk. Oke, ganti lagi ustadznya. Supaya apa? Mending begitu daripada ibu menangis-nangis ternyata anaknya sudah kenapa-kenapa. Ya, kenapa? Karena konsen Quran tentang pertemanan dalam Al-Quran itu banyak banget ayatnya. Kapan-kapan kita bahas supaya ibu punya panduan. Saya Bu, baru tadi malam masih memanggil anak saya yang SMA. Apa pesan saya Bu? Pesan saya sama dia, Kais, jaga mata ya nak, jaga Quran, perhatikan teman yang baik. Ya Umi, itu setiap kali salaman saya peluk, itu aja pesan saya. Karena apa? Tugas ibu in alaika illal balagh, hanya menyampaikan, mengulang-ulang penyampaian. Terserah Allah kapan taruh dalam jiwanya. Dan saya obrolin kalau malam-malam tentang temannya, bahkan teman perempuannya, siapa yang dia suka, siapa yang dia diobrolin. Ya, sebab apa Bu? 7 tahun berikutnya adalah sudah jadi sahabat. Makanya kalau dalam Islam itu, kalau kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad, 1-7 tahun itu adalah perlu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam mendidik. 7 tahun kedua itu perlu sifat Allah Al-Halim. Apa tuh Halim? Banyak memaafkan, banyak memaklumi, karena itu masa-masa anak kita sedang luapan-luapan emosinya menuju remaja. 7 berikutnya udah lebih lain lagi masalahnya, sudah masalah jodoh dan sebagainya, pekerjaan, kuliahan. Kayak anak saya ini baru lulus, yang Zubair nih, tiba-tiba pengen bisnis dan sebagainya, mau kuliah di Jerman, mau kuliah di Inggris, banyak banget cita-citanya. Udah gitu ya. Itu butuh apa Bu? Sifat Allah Al-Hakim, bijaksana. Ya. Jadi kalau saya Bu punya anak yang Rahman Rahim, punya anak yang Halim, punya anak yang Hakim, gimana? Ya udah, semua asma Allah disebut-sebut terus. Ngobrol sama yang kecil, ya Rahman ya Rahim. Ngobrol sama yang remaja nih, ya Halim ya Allah.
Sama yang besar, ya Hakim berikan aku hikmah karena aku nggak tahu nih gitu ya. Seperti itu. Seperti itu Bu ya, insya Allah itu dulu. Dan terakhir Bu, saya menyampaikan pemutaran video sedikit tentang Palestina supaya Ibu nggak lupa. Ya, silakan Mbak Diana. Ini anak beliau 8 orang sudah syahid dalam keadaan naza, mau meninggal dunia lagi. Lihat Mbak Dian. Masih lihat situ. Ya Allah Bu. Lanjut Mbak Dian. Ya Allah, lihat Bu ya. Ini sebenarnya Ibu sudah ngelihat, tapi mungkin berbeda kita ngelihatnya. Kita bayangin kalau ini anak-anak kita. Teman-teman kita di Gaza ini Bu, mereka itu sebenarnya jumlahnya sekitar 5 juta. Tapi mereka sudah berkurang jadi 3 juta, mungkin 2 juta. Satu mereka Bu, menanggung kita 300 orang untuk menghadap kepada Allah dengan selamat. Maka sudah sangat wajar untuk kita. Tanganku terbakar, lepaskan aku, tolong biarkan pergi. Bahkan kemarin ada yang berbuatan makatan, masuk ke dalam tempat yang panas itu Bu, dan mendidih meninggal di dalam. Bayangin Bu. Luar biasa Bu ya. Mereka nggak punya salah mereka hanya satu, karena mereka beriman kepada Allah. Lanjut Mbak Dian. Ini biar kita nggak lupa aja ya Bu, tuh kesiram Bu yang di bawah. Tuh panas banget Bu. Ini corba. Satu corba ini, tuh. Bayangin kalau itu anak-anak kita. Tuh Bu ya. Lanjut Mbak Dian. Ini Bu, ini Ibu sudah lihat juga. Ini ribuan anak yang memang nggak ada makanan ya Bu ya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ini ngumpulin kulit kentang agar bisa dimakan Bu. Kulit kentang Bu. Kita buang ya Bu. Lanjut Mbak, lanjut Mbak. Ya, kemarin saya ketemu ada Syekh Muhammad yang di Rafah Bu ya, yang dia tinggal di Samarinda. Kata Syekh Muhammad, Ustazah, adikku umur 8 tahun. Dia bilang sama aku, Muhammad, aku nggak punya makanan lagi, udah 1 minggu Muhammad. Aku hanya bertahan dengan kotratul ma. Aku pengen pindah ke surga aja Muhammad, karena kamu juga gak bisa bawa aku ke Samarinda. Jadi Bu, jangan lupakan saudara-saudara kita. Masya Allah, kalau mereka yakin Bu, sebentar lagi kita akan. Jadi dengan adanya mereka Bu, luar biasa, Islam ini tegak berdiri Bu ya. Dan saya baru aja ikut konferensi Palestina. Terima kasih juga buat semua yang sudah berdonasi di Turki. Saya disambut luar biasa. Indonesia dipeluk-peluk ribuan yang datang dari berbagai negara. Kalian Indonesia memang donasinya nggak seperti negara-negara Arab, tapi kalian berterusan istiqomah sama kami. Kami seperti didampingi setiap hari sama Indonesia. Jangan tinggalkan kami ya Indonesia. Iya. Kemudian Ibu sekalian, hari ini yang luar biasa, jumlah mujahidin Hamas bertambah menjadi 10.000. Kenapa Bu? Karena kebanyakan orang tua mereka sudah syahid. Akhirnya mereka bergabung menjadi para mujahid untuk ngapain lagi, menyambung hidup ya, karena orang tuanya sudah di surga. Jadi Bu, karena itu kata Ismail Haniyah, sejak kita meniatkan membantu Palestina, ya, maka sejak itu Allah tuliskan kita sebagai syuhada ya.
Hanya Allah tahu iman kita, makanya nggak ditaruh di sana, ditaruh yang jauh. Maka yang pertama saya tahu Bu, kondisi ekonomi luar biasa. Makanya sekarang saya nggak narik donasi langsung. Saya apa Bu? Saya jualan. Ibu silakan beli barang-barang di depan, ya. Insya Allah sudah donasi Palestina. Kalau Ibu masih mau menjadi anggota untuk untuk Rumah Cahaya Aqsa yang 1.000 setiap hari atau 100.000 setiap bulan selama 1 tahun boleh Bu. Tapi saya nggak memaksa karena memang luar biasa ekonomi sedang turun sekali Bu ya. Tapi saya sudah mendapatkan dalam kehidupan saya 2 orang jamaah saya yang meninggal dia begitu indah karena keistiqomahan untuk bantu Palestina. Di antaranya Bu Nani, pada saat saya ke Turki bawa bantuan dia kirim 10 juta ya. Dan dia menangis Bu. Enak ya Ustazah, pengen banget kayak Yahya Sinwar, kayak Ismail Hania ya Ustazah. Syahid kata dia. Kalau saya ini gimana Ustazah gitu ya. Dan ternyata beliau indah juga kematiannya. Sehingga saya tutup dengan sebuah kata-kata seorang anggota Hamas yang 15 tahun lalu pernah ke Balikpapan. Ustazah Ibtihad, saya tanya, Ustazah kenapa kamu tetap di Hamas? Dalam keadaan kamu dilucuti seluruh bajumu, susah loh kamu sampai ke sini. Waktu itu saya ingat masih ada Bu Ime, saya minta tolong untuk beliin baju ya. Karena dia ditahan, macam-macamnya diperiksa. Kemudian dia bilang, Allah ya, hanya satu. Karena orang-orang di Hamas banyak yang husnul khotimah dan banyak yang syahid. Itu aja alasanku berdiri bersama mereka. Ya, terima kasih Ibu sekalian dan saya mohon maaf kalau atas emosi yang luar biasa dan juga siapa tahu ada yang mau berdonasi untuk roadshow dakwah saya di Bontang boleh juga Bu ya, masih kurang sekitar 2 juta untuk roadshow dakwah di 4 titik di Bontang. Mudah-mudahan ada yang mau berdonasi juga, silahkan. Tapi sekali lagi sama sekali selapangnya saja karena saya tahu ekonomi juga sedang berat. Barakallahu fikum, terima kasih Bu sekalian dan kita berdoa dulu semoga hari ini hari yang penuh berkah dan banyak malaikat-malaikat yang hadir di sini, juga ibu-ibu, silakan hadirkan seluruh hajatnya, terutama hajat keluarganya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Silakan Bu, doa untuk hajat Ibu masing-masing. Saya mulai dengan asma Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, sama Ya Hakim. Ya Rahman, Ya Rahim, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rahman, Ya Rahim, astaghfiruka. Ya Halim, Ya Hakim. Ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ampun ya Allah, selama ini menjadi ibu yang tidak saleh ya Allah, menjadi istri tidak saleh ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadi hamba yang bersungguh, ampuni kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Hakim, Ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi masyarikil ardi wa magharibaha. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma harirna al-masjidil aqsa warzuqna salatan fi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Saling mendoakan ibu-ibu dalam istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.